Halo Sobat Podcast, berjumpa lagi bersama kami di Podcast RRI Manokwari. Bersama saya, Alexandria Wisan, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Billy Wisan, SHMH. Bapak adalah Kepala Seksi Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi. Halo Bapak, apa kabar? Halo Sobat Podcast RRI Manokwari, puji Tuhan dalam keadaan sehat dan baik. Ya, terima kasih sudah hadir di Podcast RRI Manokwari, Bapak. Jumpa kita kali ini, kami menghadirkan topik kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, ataupun hukum dalam masyarakat oleh remaja, yaitu masa transisi antara anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku penyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Berkaitan dengan kenakalan remaja pada anak-anak yang sedang viral saat ini, bagaimana tanggapan Bapak atas perilaku anak-anak pada saat ini? Baik Sobat Podcast RRI Manokwari manapun berada, menanggapi seringkali terjadinya pelanggaran-pelanggaran kenakalan remaja saat ini dia, apalagi setelah maraknya media sosial dan lain-lain, jadi semua bisa terakses oleh publik, bukan cuma di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia, dan dampaknya sungguh sangat berpengaruh pada kalangan remaja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kasus-kasus kenakalan remaja yang sempat viral, itulah yang menjadi acuan kita, apakah kita harus mengikuti seperti mereka, atau kita tetap menjadi anak yang baik, yang selalu mengikuti peraturan-peraturan baik yang ada berlaku di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Intinya tidak mencontohi hal-hal yang viral seperti itu dia, yang tidak baik. Berlakulah baik seperti anak-anak Indonesia yang cerdas dan berintegritas, bermoral dan beretika. Mungkin seperti itu tanggapan kami. Oke. Sejauh ini bagaimana peran serta dari penerangan hukum Kejati Papua Barat dalam menyikapi kenakalan remaja ini? Sebelumnya dapat kami jelaskan di sini, Kakak Alexa. Kejaksaan itu merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran dalam menegakkan supremasi hukum, juga melindungi kepentingan umum. Selain itu juga dalam hal penegakan HAM atau hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu juga peran kejaksaan meliputi meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, turut menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan yang paling utama peran kejaksaan itu dia adalah sebagai pengendali perkara atau yang disebut dengan asas dominus litis, yang mempunyai kedudukan sentral atau eksklusif di dalam penegakan hukum, karena hanya institusi atau lembaga kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus atau perkara apakah dapat diajukan di pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dari beberapa peran yang sempat disampaikan tadi, ada satu peran terkait meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Untuk menjabarkan hal itu dia, Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat
menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah, program pembinaan masyarakat taat hukum, Binmatkum, dengan memberikan edukasi-edukasi hukum, memberikan informasi secara up to date terkait undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Selanjutnya, juga memberikan pemahaman dan pengertian sebagai upaya untuk mengenalkan hukum dan mengajak dan menghimbau anak-anak, khususnya remaja, agar kenal hukum dan menjauhi hukuman. Dan tentunya dengan program ini kami yakin dapat menekan kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di saat ini dia. Apa saja kenakalan pada remaja pada saat ini yang sedang viral pada saat ini? Kenakalan-kenakalan remaja sebenarnya ada banyak. Tapi yang sering kali terjadi biasanya penganiayaan, tawuran yaitu antar sekolah yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat terjadi antara salah satu atau salah dua sekolah yang ada di Manokwari ini dia, dan itu tidak baik. Selain itu juga ada perjudian di sini banyak, baik togel maupun judi online. Mungkin itu sudah sampai di anak-anak kalangan sampai di SD, SMP, bahkan SMA. Karena mudah diakses melalui jejaring. Ada juga yang mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, yang tidak menggunakan kelengkapan yang diatur oleh undang-undang juga. Selain itu ada melakukan tindak pidana pencurian, aksi-aksi vandalisme di tempat-tempat umum yang tidak ditentukan. Aksi vandalisme ini dia yaitu yang mencoret-coret tembok bangunan di tempat-tempat umum. Bahkan ada juga yang sering mengakses, ada anak-anak tertentu yang sering mengakses web pornografi. Ya, tentunya itu yang pasti mempengaruhi anak-anak remaja di saat ini dia. Jadi kita berharap tidak melakukan hal-hal seperti yang telah kami sampaikan tadi. Apa saja konsekuensi bagi kenakalan remaja yang berlebihan, kayak seperti Bapak bilang tadi? Ya, baik Kak Alexa. Konsekuensi yang berlebihan pada kenakalan remaja itu dibagi dalam 3 hal, yaitu pada remaja itu sendiri, di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada remaja itu sendiri, kenakalan remaja dapat menyebabkan masalah hukum seperti tadi juga sudah dipaparkan, ada aksi pencurian, ada perusakan properti, dan pemakaian atau sebagai pencandu narkoba yang ilegal tentunya. Nah, remaja yang terlibat dalam kenakalan juga dapat mengalami gangguan mental atau disebut dengan kata lain disorder, di mana juga perilaku sosial tentu berdampak, serta penyimpangan perilaku, terlalu agresif. Dan di dalam keluarga, kenakalan remaja dapat menimbulkan beban emosional dan finansial, di mana orang tua kemungkinan besar akan mengeluarkan biaya yang tidak kecil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, dan atau mungkin anak mereka tersebut harus dilakukan rehabilitasi secara hukum. Kemudian yang ketiga, di dalam masyarakat, kenakalan remaja yang meluas tentunya dapat mengganggu
ketertiban umum dan keamanan. Pada pokoknya menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman di masyarakat. Mungkin Kakak Alexa atau sobat podcast yang dimanapun berada, kalau di Manokwari ini kan seringkali kita, apalagi yang tinggal di dekat-dekat mata jalan raya, sering mendengar aksi-aksi spontan dari sekian orang, pasti ada satu atau dua remaja yang sering menggeber-geber kendaraan roda 2 tanpa kelengkapan pakai helm, dan tentunya belum ada SIM ketika kalau periksa nanti, sampai dia jumping seperti itu istilahnya remaja sekarang. Dan itu yang bisa kami dapat sampaikan terkait konsekuensi kenakalan remaja itu sendiri. Dari konsekuensi tersebut, apa saja efek jerahnya bagi melakukan? Efek dari kenakalan remaja itu sendiri, apabila dia melakukan hal-hal tindak pidana atau pelanggaran terkait dengan kenakalan remaja yang terus-menerus, itu bisa dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau remaja di bawah 17 tahun itu akan dikenakan dengan undang-undang peradilan anak. Selain itu juga diupayakan untuk rehabilitasi dan pembinaan, di mana diperlukan agar remaja yang telah melakukan kenakalan remaja dapat kembali ke hal-hal yang baik agar menjadi anak yang taat hukum, taat aturan. Contohnya rehabilitas bagi anak yang melakukan, misalnya merokok. Apa rehabilitasinya bagi anak yang merokok? Bagi anak-anak perokok memang dibutuhkan waktu dan kesabaran daripada orang tua juga, ataupun dari pihak sekolah. Selain memberikan pembinaan secara terus-menerus, terus disampaikan bahwa dampak dari merokok seperti ini akan merusak ketika itu akan dilakukan secara terus-menerus. Selain merusak kesehatan, mengganggu kesehatan, ya itu tidak baik untuk diri pribadinya juga dia. Dan selain itu, selain rokok, kebanyakan ini dia juga kan seperti penyalahguna narkotika. Nah, di Manokwari kalau tidak salah sudah terdapat balai rehab untuk para penyalahguna narkotika. Jadi untuk perkara tertentu seperti narkotika ini, dia bila ada anak remaja yang terlibat dengan narkotika, khususnya dalam penyalahgunaan, dia akan direhabilitasi ke balai. Seperti itu. Apa saja kenakalan remaja yang berdampak pada penyimpangan hukum? Tadi sudah dijelaskan bahwa kenakalan remaja yang berdampak pada penyimpangan hukum itu terdiri dari beberapa kasus, antara lain pencurian, perjudian. Yang paling tawuran. Parah itu apa? Kelakuan apa yang kita perangi sekarang sebenarnya? Selain semua yang termasuk dalam kategori kenakalan remaja, salah satunya yang paling cenderung kita perangi adalah atau berantas, yaitu penggunaan narkoba. Karena hal itu memang benar-benar merusak anak-anak kita sekarang ini, ya, khususnya di kalangan remaja, karena remaja merupakan generasi yang akan melanjutkan pembangunan yang ada di Republik Indonesia ini dia.
Tapi tetap kita waspada juga dengan perilaku-perilaku kenakalan remaja yang lain, bukan cuma narkoba. Cuman karena di Indonesia yang sekarang ini kita berantas untuk di kalangan remaja, yaitu narkoba. Itu yang menjadi perhatian khusus juga. Selain yang permasalahan-permasalahan perkara kenakalan remaja yang lain, seperti itu. Harapan terhadap remaja saat ini apa? Ya, kita tentu semua berharap, khususnya orang tua, guru-guru, pendidik, dan stakeholder yang ada, berharap remaja yang merupakan harapan besar dari bangsa kita, bangsa Indonesia, karena mereka ini akan menjadi penerus cita-cita dan harapan dari para pendiri bangsa kita. Utamanya harapan kami adalah para remaja atau generasi muda, jadilah tangguh, pemberani, dan rela berkorban, tentunya berintegritas, bermoral, dan beretika yang baik. Selain itu, generasi yang bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan dipersiapkan nanti untuk jenjang pendidikan lebih atas lagi sampai di pekerjaan ketika akan turun dalam masyarakat. Kemudian kita mengharapkan juga menjadi generasi yang dapat mengembangkan diri dan bisa mengejar cita-cita atau impian dari para remaja-remaja yang ada di Indonesia ini. Juga generasi muda yang dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih sebelumnya oleh bapak-bapak, ibu-ibu pahlawan kita yang terdahulu. Juga ada generasi yang dapat membangun bangsa yang lebih baik menuju Indonesia maju tahun 2045, Indonesia Emas. Dan itulah harapan-harapan kita yang kita sampaikan ke Sobat Podcast hari ini. Iya, demikian perbincangan kita kali ini bersama Pak Billy. Terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa membuat anak muda lebih berbuat positif dan tidak merugikan diri sendiri dan keluarga. Terima kasih Kak Lesa dan tim RRI Manokwari. Sukses selalu. Terima kasih. Dan sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube RRI Manokwari, like, comment, and share. Dengan saya Alexandria Wisan, sampai jumpa.